والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك بنور معرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا ونسألك عملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب Walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal bi ni'matillahi tatimmu shalihat. Puji syukur kehadirat Rabbi yang mana di yaumil Jumat ini ba'da zuhur alhamdulillah kita dipertemukan di majelis birrul walidain. Semoga kita semuanya selalu dijadikan anak-anak ya Bu yang selalu taat bakti kepada kedua orang tua kita ya Bu, dan kita juga punya anak generasi penerus kita semuanya selalu bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salihah dan bisa berbakti juga kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Bu, orang tua kita, guru-guru kita semua yang hadir di sini selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkat selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang tua yang muda selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan dunia akhiratnya. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan semua salih dan salihah, dan akhir hayat kita semua selalu husnul khatimah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Subhanahu wa taala ya Bu, diistiqomahkan bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Semoga wasilahnya kita di sini selalu diberikan keberkahan dunia akhirat kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita semuanya. Wabil khusus yang punya tempat ini ya Bu, selalu almarhumahnya selalu diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, dijadikannya kuburnya raudhah min riyadil jannah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita yang di alam dunia yang masih diberikan kesempatan hidup ya Bu, semoga Allah gunakan ya Bu kehidupan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemampuan ya Bu, berikan kemudahan Ibu bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena orang yang beruntung ya Bu, orang yang sukses itu ya Bu, orang yang bisa masuk ya Bu, bisa mencari ridha Allah ya Bu, apapun aktivitasnya ya Bu, segala kegiatannya selalu dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Siapa yang menjadi orang beruntung? Semuanya pasti pengen jadi orang beruntung ya Bu. Enggak ada orang yang mau yang berugi. Tapi herannya ya Bu, manusia ya Bu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebanyakan menjadi orang yang berugi ya Bu. Pengen masuk surga? Pengen mulutnya mah mau mulutnya mah, tapi aktivitasnya kegiatannya kadang-kadang menjauhkan kita dari pintu surga ya Bu. Kebanyakan malah menjerumuskan ke neraka. Banyakan yang ngaji apa yang kagak ngaji?
Nah iya, banyakan yang sholat Jumat apa yang kagak? Nah itu ya, padahal kita pengen ya Bu, hidupnya selamat ya Bu, hidupnya mulia, hidupnya bahagia. Tapi ya Bu, kadang-kadang kita udah dituntun sama Allah ke jalan yang lurus, malah dia mau nyari jalan yang menyimpang, jalan yang sesat. Naudzubillah. Makanya beruntung ya Bu, kita dituntun Allah Subhanahu wa taala, dibimbing Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuridillah, siapa yang diinginkan oleh Allah ya Bu, yufaqihu fiddin. Kata Allah akan diberikan apa? Kemampuan, pemahaman dalam urusan agama. Karena banyak orang Islam, ngaku Islam, tapi enggak bisa menjalankan rukun Islam. Sholat aja berat ya Bu, karena menurut dia sholat itu kewajiban, jadi beban, jadi berat ya Bu. Tapi kalau sholat yang kita buat untuk jadi kebutuhan kita, yang namanya orang butuh pasti dicari, pasti dijalanin dimanapun ya Bu. Kita lihat ya Bu, saudara-saudara kita ya Bu yang lagi kena musibah ya Bu, itu teh Bu sebagai pelajaran buat kita ya Bu, sebagai mauizah ya Bu. Kita naudzubillah menjadi alhamdulillah di sini masih ketemu air bersih ya Bu. Hujan-hujan juga alhamdulillah bisa reda, alhamdulillah. Nggak kayak tempat yang di Sumatera itu, masya Allah Bu ya Bu. Kita doakan saudara-saudara kita sana ya selalu diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan iman Islam ya Bu, selalu husnuzon ya Bu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang terbaik untuk mengembalikan orang-orang yang tadinya lalai biar tersadarkan. Itu belum kiamat Bu, belum kiamat, cuma lokal doang, apalagi kiamat. Makanya yufaqihu fiddin, akan diberikan apa? Pemahaman ya urusan agama. Pas lempengan musibah itu dia tidak aral, tidak putus asa, bahkan dirinya menyadari itu semua kesalahan dari manusia itu sendiri. Ya sekarang kalau misalnya kita lihat itu Bu, banjir bandang kayak begitu, nggak mungkin pepohonan begitu rata ya, apa namanya itu, balok-balok kayu ya Bu. Masya Allah, itu kan apa? Ulah tangan manusia yang serakah, ulah tangan manusia yang tomak ya Bu, yang tidak puas ya Bu akan yang sudah dikasih kekayaan masih juga ya Bu. Yang akhirnya apa Bu? Yang tertindas rakyat kecil. Mereka sih senang-senang ya Bu. Tapi ingat, semua itu pasti ada balasannya. Mungkin di dunia belum kelihatan, dia belum ada balasan ya Bu. Nanti makanya keadilan ya Bu hanya milik Allah yang Maha Adil ya Bu. Jangan bersedih hati ya Bu, kalaupun kita lagi diuji seperti itu, kalau kita ada imannya, yang meninggal jadi syuhada ya Bu. Kalau ada imannya ya Bu, yang ditinggalkan harta bendanya ya Bu, segala macamnya ya Bu, Allah limbas itu, Allah bersihin tuh, nanti Allah ganti dengan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Kalau kita ridho, kalau kita ada imannya. Emang sih Bu, kalau ngelihat lempengan, ngelihat kayak itu ngenes Bu, sedih banget ya Bu. Masya Allah, buat saya Bu kagak ada air bersih ya Bu. Bayangin, iya itu kalau udah digulung ya sama alam, kebanyakan di daratan itu kebanyakan maksiat, akhirnya alam tuh yang menggeliat ya Bu, yang ngamuk ya Bu. Makanya kita beruntung masih di tempat sini masih banyak musola, masih ada majlis isinya, masih banyak jamaah yang mau ngaji. Alhamdulillah masih banyak orang yang mau sholat, masih banyak orang yang masih banyak baca Quran. Itu tuh diberikan pemahaman sama Allah Bu. Kalau orang yang nggak ada pemahamannya ya Bu, walaupun gede tuh bagus majlis, walaupun bagus itu musola atau masjidnya, nggak ada isinya kopong, akhirnya Allah tegur, diisi air, diisi balakan-balakan apa tuh, kayu-kayu besar pada masuk ke masjid, karena masjidnya kopong
ya Bu, nggak ada isinya. Kalau mati benar-benar ada isinya mah dijaga sama Allah, ya Bu. Makanya kitanya juga Bu ya, ini peringatan buat diri kita, ya Bu. Sering kita dibaca apa di dalam surat Yasin yang sering kita baca semuanya Bu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti suatu masa mulut dikunci, tapi tangan dan kaki yang menjadi saksi bisa berbicara. Itu mungkin orang-orang itu yang sekarang yang sudah membalakan hutan kayak begitu, yang ilegal kayak begitu, ya Bu, membuat hutan gundul kayak begitu, mungkin dia loh Bu, mencuci tangan ibarat kata, bukan saya, ya Bu, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, sehingga ditulis tuh di balakan-balakan kayunya juga yang besar-besar ada catatan-catatannya, PT apa, nomornya berapa, kan ada itu Bu. Nah iya, ya Bu, makanya tuh banyak tuh manusia yang selalu toma, yang selalu marut, ya Bu, urusan dunia, nggak mikir sama orang yang kecil, ya Bu. Tapi nanti suatu saat, ya Bu, dia akan mengalami keluarganya, ya Bu, saudaranya, anaknya bakalan Bu, ya Bu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji zarah pun kalau kita berbuat baik, ya Bu, insya Allah ada balasannya. Bu, ini orang udah lagi kesusahan kayak begitu, ada aja orang yang memanfaatkan, ya Bu. Itu kan banyak orang yang lagi Bu dikasih bantuan ya Bu, bantuan sembako apa, tapi banyak aja tuh orang yang memperalat, ya Bu, memperkaya diri sendiri, padahal memanfaatkan situasi orang lagi dalam posisi sempit, ya Bu, dalam posisi kesusahan, ya Bu, ditimbun, ya Bu, padahal itu untuk masyarakat yang kena musibah ada aja, ya Bu. Jadi orang yang lagi kesusahan itu cuma pertama kata dia udah rumah hanyut, ya Bu, keluarga juga entah berantah, ya Bu, dikasih cuman mie-nya satu katanya, telurnya satu, ya cukup kemana Bu, sedangkan agak ada kompor, nggak ada apa, ya Bu, ya kan yang namanya sekeluarga kan, misalnya kata ada yang ditanya ada yang 4 orang anaknya, ada yang 6 orang satu keluarga, Masya Allah Bu, Masya Allah, itu peringatan buat kita, ya Bu. Makanya syukur, alhamdulillah lihat air, alhamdulillah ya Allah masih ketemu air bersih, alhamdulillah ya Allah masih ketemu air minum Bu. Di sana buat air minum aja susah, iya, air lumpur diendapin, ya Bu, sampai dia makanan beras yang dari Bu, yang masih ada lumpur-lumpurnya, Masya Allah Bu. Itu di dunia, ya Bu, yang masih bisa kita buat lari ke sana ke sini, ya Bu, yang masih bisa nyari pertolongan, apalagi nanti kita di alam kubur Bu. Itu jadi peringatan buat diri kita, ya Bu, ya, harus tiap hari, ya Bu, untuk meningkatkan ilmu, ya Bu, memperbanyak amal, memperkuat iman Bu. Kalau nggak ada imannya segala sesuatu apapun, ya Bu, ini bisa jadi, ya Bu, aturan yang tadi nikmat bisa jadi laknat Bu, karena mungkin ucapannya jadi arah, ya Bu, nggak nerima takdir, ya Bu, ya, nggak ridho akan ketentuan Allah, ujung-ujungnya nauzubillah min dzalik, ya Bu. Kenapa sih begini, kenapa ini begini, ya emangnya udah kayak begitu Bu. Pertamanya tadinya tuh ulah tangan manusia sendiri, ya Bu, pembalakan hutan, ya Bu, dibiarin, ya Bu, ya. Terus sungai-sungai yang tadinya buat tempat air diisi sampah, gimana nggak banjir, ya Bu. Solokan tadinya buat air
ya Bu, ngalirin air kotor, ini ditempatin sampah, ya Bu. Itu juga menjadi peringatan buat kita, ya Bu. Makanya ada, ya Bu, 10 macam kegiatan yang kelihatannya zahirnya urusan dunia, tapi jadi ladang akhirat. Pertama, kalau ibu nanam pohon, Bu, nanam pohon, ya Bu, itu nanamnya pas lempengan ibu nanam baru mentik jadi. Misal pun ibu meninggal, ya Bu, kita yang nanamnya meninggal, itu pohon jadi saksi dan jadi ladang amal jariah. Misalnya tuh pohon, misalnya contohnya pohon rambutan, apapun apa gitu ya, dimakan tuh sama burung-burung, ya Bu. Dimakanin sama kelelawar atau dimakanin sama manusia yang lain, yang gitu Bu. Maka selama tuh pohon masih ada manfaatnya sampai hari kiamat, Bu. Masya Allah, kita di alam kubur sampai hari kiamat itu jariah kita masih ngalir. Tuh kalau orang yang nanam pohon, sampai Rasulullah sendiri, ya Bu, memerintahkan dalam sabdanya, tanamlah pohon walaupun besok mau kiamat. Besok mau kiamat nih kita udah nanam pohon. Berarti kita harus apa Bu? Harus apa Bu? Harus juga sama apa Bu? Alam semesta, sama tumbuh-tumbuhan, ya Bu, sama hewan-hewan. Itu semua alam apa Bu? Saling sinergi kan Bu? Ya, saling memberikan keuntungan, ya Bu. Makanya saling memberikan manfaat. Jadi kalau misalnya itu kita nanam pohon, Bu, jangan bikin gersang, karena dengan nanam pohon kan udara jadi sirkulasinya jadi bagus kan, oksigennya, ya Bu, kalau banyak pohon, ya Bu. Yang keduanya, ya, kata Rasulullah SAW, yang jadi amal kelihatannya nanti, ya Bu, di dunianya itu amalan dunia, tapi jadi amalan ladang jariah sampai di hari kiamat. Apa tuh? Yaitu yang keduanya ibu apa Bu? Apa namanya, mengalirkan air. Atau misalnya nih, ibu di suatu pesantren kah, atau di suatu masjid kah, atau di musola kah, ibu nyumbang untuk ngebor air, ya Bu. Selama tuh air, ya Bu, dimanfaatkan sampai hari kiamat, ibu jadi dapat ladang jariah. Bu, subhanallah, ya Bu, kelihatannya iya ngasih air, ya Bu. Makanya orang dulu mah Bu, kalau pergi haji kan, orang dulu mah kan belum ada aqua kalau dulu. Sekarang ini ya Bu ya, jadi nyediain gentong, ya Bu, nyediain kendi itu di depan rumahnya. Jadi kalau ada orang kehausan apa minum tuh teko, ya Bu, di depan rumahnya ditaruhin tuh. Iya, orang di kampung kan di meja di balai gitu ya. Kalau sekarang mah udah aqua gitu, tinggal disediain ya aqua. Nah itu siapapun, sekarang ini yang nyediain air aqua nih, yang taklim, ya Bu, dia amal, iya, nyediain taklim nih air Bu. Terus ibu misalnya ibu minum dan airnya nanti terus setelah ibu minum, ibu pakai sholat, ya Bu, buat pakai ibadah, pakai ngaji Quran. Selama tuh air masih ada di tubuh kita, terus jariahnya ngalir Bu. Kalau jariah makanan, Bu, ibu infak makanan, sedekah makanan, ya Bu, itu 40 hari 40 malam tuh, terus ngalir, Bu. Jadi kalau misalnya nanti Jumat lagi dia nyanyi lagi, berarti 40 hari lagi nambah lagi. Jadi terus Jumat lagi nambah lagi, dia ngasih sedekahnya, terus saja Bu. Subhanallah. Saya punya tetangga ini dulu di Cisalak itu, orangnya tadinya preman, ya Bu, beragaju dah pokoknya. Dia merasa pokoknya orang ahli maksiat, dia pengen tobat kan gitu. Terus tadinya rumahnya dikontrakan gitu. Kata dia gini, Ustaz, saya nggak bisa apa-apa nih, kata gitu. Ilmu nggak bisa, ngaji juga nggak bisa. Saya mah jadi pendengar aja dah. Saya jadi pencinta ilmu aja dah. Boleh nggak setiap ini Pak Ustaz nggak usah beli aqua, saya aja ini. Tadinya nih aqua 1, ya Bu, 5, sampai setiap minggu tuh 10 aja, makin banyak ya Bu ya. 10 ya Bu. Terus ya udah tiap bulan tuh dia drop 50 dus, jadi sekalian nama acara ngaji bulanan tuh Bu. Subhanallah Bu, yang tadinya tukang parkir preman, ya Bu, Allah angkat derajatnya. Dia punya bisnis dari itu tuh, dia Bu
lalu apa namanya? Maaf, lalu bisnis apa sih kalau misalnya itu satpamnya, apa sih kalau misalnya itu ya security ya, iya, subhanallah, itu kan ada outsourcingnya ya biar ya, masya Allah, ngetahuinya rezekinya sekarang udah ratusan juta, subhanallah, tuh berkahnya sedekah air, Bu, sedekah air, ya Bu. Jadi kalau misalnya itu ibu nggak langsung kalau mau sedekah jangan nungguin kaya, Bu. Kalau mau sedekah jangan nungguin jadi orang konglomerat, ya Bu. Apa yang kita bisa sedekahin sekarang sedekahin, ya Bu. Misalnya sedekah tenaga, sedekah dengan senyuman, sedekah dengan kata-kata yang manis, ya Bu. Kalau bisa, iya maksudnya kalau nggak bisa berkata-kata baik, lebih baik diam. Kalau misal pun kita mau berkata-kata jangan nyelekit, ya Bu, jangan nyakitin orang, ya Bu, minimal tegur sapa, ya Bu, mak sehat, gitu ya Bu, kita saling mendoakan. Itu doa itu akan kembali kepada diri kita, ya Bu. Jangan bersumpah serapah, sumpah serapahnya juga nanti akan kembali ke diri kita, ya Bu. Makanya itu Bu, hal-hal yang kecil, ya Bu, hal-hal yang sifatnya sepele, ya Bu, tapi jadi ladang amal jariah. Jadi nggak usah nungguin kaya. Apapun yang sekarang bisa kita sedekahin, ya Bu. Nggak mesti harus jadi jutawan, harus jadi miliarder, ya Bu. Kalau sekarang bisa sedekah yang kita bisa dengan air, ya Bu, dengan kata-kata yang baik, ya Bu, dengan tegur sapa, dengan saling mendoakan, itu juga jadi ladang amal jariah, ya Bu. Selanjutnya apa Bu? Yang bisa jadi ladang amal, ya Bu. Kelihatannya urusan dunia, tapi jadi amal jariah di akhirat. Yaitu ibu di antara tetangga nih Bu, ya Bu. Kalau misalnya kita bertetangga kan, kita rumah kan sekarang rapat-rapat ya Bu. Kalau punya tembok, jangan menghalangi cahaya matahari masuk ke rumah orang. Kan sekarang zaman orang temboknya tinggi-tinggi sampai sebelah rumahnya kurung. Kecepet, ya Bu. Nauzubillah menjadi ada orang yang di berita-berita itu, masya Allah, sampai nggak buat jalan keluar juga agak bisa. Di sono di pagar, sini pagar, sampai lihat apa? Dia lewat gorong-gorong, comberan gitu, masya Allah, ya Bu. Itu pelit banget orang kayak begitu. Iya, jadi kita membangun rumah tuh nggak boleh ngalangin bikin pagar sampai menghalangi cahaya masuk, ya cahaya matahari masuk ke rumah orang, dihalangin sama tembok kita, itu dosa, ya Bu. Ya apalagi misalnya kita bikin pagar nih, ya Bu, padahal tanah kita segini, dipanjangin, nambah lagi tuh, ya misal apa sih namanya, ngelebihin, ya Bu, pagarnya dimajuin lagi, Bu, sejengkal, hati-hati Bu. Itu sejengkal di mata kita nih, kayak kita di dunia nih kelihatannya sejengkal, tapi 7 lapis bumi, Bu. Ya, Rasulullah menyatakan nanti tuh orang yang menambah tanah orang lain diambil gitu ya, dengan sejengkal 2 jengkalnya itu dia ambil, ya Bu, apalagi semeter, ya Bu, maka tuh 7 lapis bumi, ya Bu, akan ditancapkan, ya Bu, apa namanya itu, besi panas dari duburnya sampai ke poloknya, sampai kepalanya. Naudzubillah, ditusuknya dia, dililitkannya sampai apa namanya, dengan lilitan tanah, Bu. Jadi lilitan tanah 7 lapis bumi, sejengkal berarti dililit sampai 7 lapis bumi. Naudzubillah, hancur lebur, jadi lagi hancur lebur, masya Allah, Bu. Saya kebentur di bang kayak begini aja, masya Allah, masih kerasa, apalagi dililit nanti digencet bumi sampai 7 lapis bumi, ya Bu. Naudzubillah, ya Bu. Jadi kalau kita bertetangga, misalnya juga nih apa pancuran apa namanya,
air ya Bu, jangan menghalangi airnya tuh sampai masuk ke tetangga ya Bu, itu nanti juga jadi madorot ya, jadi jadi permasalahan yang sifatnya sepele ya Bu, ya akhirnya jadi membesar, nanti urusannya sampai di hari kiamat. Sampai yang namanya Imam Abu Hanifah kalau nggak salah ya Bu ya, dia punya tetangga ya Bu, itu dia di lantai atas tuh orang Yahudi Bu ya, kalau di rumah-rumah Arab kan balkon-balkon gitu ya Bu ya. Nah, bawahnya tuh rumah Abu Hanifah ya Bu, itu kayak kita mah pipa saluran buat buang air dia bocor Bu, itu selama 25 tahunan lah ya Bu, lebih gitu. Itu selama dia itu selalu dia tiap ditampung tuh sama dia ya Bu. Ntar malam kagak pagi-pagi Bu, nggak pagi-pagi ngebuangnya, jadi malam-malam si Yahudi nggak lihat ya Bu, dia buang tuh kotorannya. Masya Allah Bu, puluhan tahun ibu seminggu aja bisa nyap-nyap mungkin kita nampungin kotoran orang ya Bu, bisa gitu tuh pasti kita tegur ya Bu. Ini mah enggak pernah ditegur Bu, sampai suatu ketika Imam Abu Hanifah udah sakit parah ya Bu, ya sakit parah, dimintanya tuh orang Yahudi itu ya Bu untuk menjenguk dia ngomong nih, Tuhan maaf katanya gitu, ini saya udah kayaknya umur saya udah nggak panjang lagi, dia ngomong gitu, saya minta maaf katanya gitu, selama kita bertetangga katanya gitu, takut ada salah paham, takut ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Terus ada dia diberi ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh kan, air kotorannya itu kan tes maaf ini air apa ya, kotoran dari apa, kok dari atas kayaknya. Oh iya, itu kotoran punya Tuhan yang di atas. Sudah lama bocornya, udah ada 25 tahun. Innalillahi, Tuhan kenapa kagak ngomong ya Syekh? Kalau begitu mah saya mohon maaf gitu. Dari itu Bu, dari karena sifat akhlak yang bagus ya Bu, tidak mau membuat coreng terhadap ribut sama tetangga ya Bu. Tuhan saksikan, mumpung Tuhan masih hidup, saksikan saya juga mau masuk Islam ya Bu, dengan berkahnya akhlak si Abu Hanifah. Subhanallah. Makanya Bu, kalau kita punya teman, punya tetangga ya Bu, kan macam-macam ya yang gitunya ya Bu akhlaknya. Kalaupun misalnya kita kayak begitu, jangan ngajak ribut Bu, lebih baik kita yang ngalah ya Bu, lebih jangan diambil pedang ya Bu, lebih baik kita yang ngalah ya Bu. Nanti ya Bu, kan yang namanya pohon busuk mah Bu, enggak kita orang-orang juga kalau udah busuk mah pasti bakal jatuh sendiri, nggak usah mesti kita yang gosok rojok-rojok gimana gitu Bu, nanti juga dia bakalan jatuh sendiri ya Bu. Daripada kita ngerojok-rojok, kitanya habis tenaga juga ya Bu, habis energi, tapi yang di ininya kagak nerima kan kadang-kadang ya Bu. Maka biarkan tuh, itu contoh ya Bu, Abu Hanifah bisa masuk Islam karena akhlaknya ya Bu, bertetangga nerima walaupun dia dapat kotoran. Ibu pernah dengar nggak Bu, Rasulullah SAW kalau bersedekah itu bagaikan angin lalu ya Bu. Ketika itu dapat harta rampasan perang Bu, Rasulullah dapat 2 bukit kambing Bu. Kalau kita 2 bukit kambing berapa ribu tuh Bu, ini 2 bukit kambing, Masya Allah ya Bu, ratusan ribu tuh ya Bu. Tuh ada orang Badui Bu, orang Badui tahu sih orang Badui kayak kampung di itu ya di Arab tuh ya. Pimpinannya dia ngomong begini, ngeliatin aja tuh, lihat ya Allah, dia bayangin kalau gua punya kambing kayak begini, Masya Allah enak banget, gini pikir dia gitu ya Bu ya. Terus dia sambil ngeliatin tapi memandang lagi Rasulullah, ngeliatin tuh kambing. Terus kata Rasulullah tahu diliatin gitu ya Bu. Kata Rasulullah, hai orang Badui, kenapa kamu memandang aku dan memandang tuh kambing-kambing gitu? Hai Rasulullah, saya mau tuh gitu, kambing itu. Ya udah ambil berapa yang kamu mau. Pikir Rasulullah paling 1-2 gitu, atau paling banyak 10. Saya mau. Ya udah ambil aja. Berapa?
Saya mau semuanya 2 bukit. Model kayak begitu ibu gimana tuh? Kayak begitu gimana bu? Ibu kasih nggak? Oh siapa ngerampok ternyata. Tapi Rasulullah benar-benar bu, itu kayak angin lalu bu kalau sedekah. Ya udah kalau kamu mau ambil semua sampai namanya 2 bukit kan ratusan ribu. Kami kagak bisa dipegang ya bu. Sampai semua tuh anunya kan dia pimpinannya bu, pimpinan suku di Baduy itu. Semua rakyatnya ibarat kata itu suruh bawa kambing-kambing tuh ke daerah dia 2 bukit tuh bu. Langsung nih bu, dia ngomong tuh sama semua rakyatnya dia, ya bu di tempat suku dia, hai saksikanlah ya bu bahwa Rasulullah itu benar-benar orang yang dermawan dan kita saksikan kepadanya nanti bareng-bareng ya bu untuk bersyahadat kepadanya. Langsung tuh satu kampung bu datang ke rumah Rasulullah untuk bersyahadat. Subhanallah, kita makan udah suhujan duluan, siapa ngerampok. Tapi dengan gitu bu, masya Allah tuh orang Baduy ngatanya pimpinannya jadi masuk Islam sekampung. Subhanallah ya bu. Mudah-mudahan nanti pekan depan kita sambung lagi ya bu tentang apa bu, manfaatnya kita beramal ya bu, urusan dunia tapi jadi ladang akhirat. Mudah-mudahan ya bu apa yang kita kerjakan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita bisa mengaplikasikannya ya bu. Minimal tuh di rumah ada pepohonan ya bu, tumbuh-tumbuhan yang rindang ya bu, jangan ditembang sembarangan ya bu. Kalau punya solokan dibersihin ya bu, jangan ada sampah-sampah akhirnya jadi tergenang, jadi bikin banjir. Kalau buang sampah jangan di kali ya bu. Buang sampah di mana? Tempat sampah. Tempat sampahnya di mana? Saya cuma tempat sampahnya di kali, atau itu mah bukan tempat sampah ya bu. Tempat kali mah tempat air, jadinya nanti banjir ya bu. Kalau perlu mah dipisahkan tuh ya bu, sampah organik sama sampah non organik ya bu. Jadi kayak misalnya kayak plastik kayak begini kan bisa dimanfaatin tuh bu ya bu, bisa dijual lagi sama orang yang tukang rongsok ya bu. Jadi dimanfaatin. Ada yang teman-teman saya mah dibikin kembang, dibikin apa namanya kreativitas ya bu, segala macam. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ra'amna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.